Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem keamanan pendeteksi gerakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 2215061035 yang bertugas sebagai moderator. Kemudian, rekan-rekan saya. Saya Agnes Anggraini, NPM 2215061103. Saya Sini Mustikaweni, NPM 2215061111. Saya Ahmad Rafali dengan NPM 221506111. Saya dan Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM saya 2215061003. Nah, sebelum masuk ke materi utamanya, kita akan melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, apa sih sistem keamanan pendeteksi gerakan? Sistem keamanan pendeteksi gerakan adalah sistem keamanan elektronik yang menggunakan sensor-sensor untuk mendeteksi gerakan dalam jangkauan area tertentu. Ketika suatu pergerakan terdeteksi, sistem ini akan memberikan respons yang dapat berupa menyalakan alarm atau buzzer sebagai tanda peringatan. Nah, dengan memasang sistem keamanan pendeteksi gerakan, pemilik rumah atau bisnis dapat merasa lebih aman karena memiliki lapisan pertahanan tambahan terhadap akses yang tidak sah dan potensi tindakan kriminal. Slide selanjutnya. Nah, di sini akan kami jelaskan mengenai daftar-daftar komponen pada sistem tersebut. Yang pertama ada microcontroller. Microcontroller yang kita gunakan yaitu Arduino Uno. Nah, Arduino Uno adalah microcontroller dengan CPU AVR 8 bit dan juga dengan kecepatan clock-nya 16 MHz. Arduino Uno memiliki sejumlah pin input-output digital dan analog yang dapat digunakan untuk membaca sensor dan mengendalikan perangkat eksternal. Nah, dalam sistem pendeteksi gerakan, Arduino ini berfungsi sebagai otak penerima input dari sensor pendeteksi gerakan seperti sensor PIR atau sensor ultrasonik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agnes Anggraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Caca. Selanjutnya itu sensor PIR, yaitu Passive Infrared Receiver, yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sensor ini memiliki sifat pasif yang berarti tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Pada umumnya, sensor ini memiliki jangkauan pembaca yang efektif hingga 5 meter. Namun, sensor ini memiliki jangkauan jarak dan sudut pembaca yang bervariasi. Selanjutnya, itu sensor suara. Sensor suara adalah alat sederhana, mudah digunakan, yang berguna untuk mendeteksi gelombang suara yang bergerak melalui udara. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat mengukur intensitasnya dan yang paling penting dapat mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat kita baca melalui microcontroller. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agnes Anggraini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Mustikaweni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Caca. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang selanjutnya yaitu sensor suhu atau NTC, yaitu Negative Temperature Coefficient. Sensor suhu adalah salah satu komponen elektronika yang kemampuannya untuk mengukur suhu lingkungan membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Pada intinya, sensor suhu ini adalah perangkat elektronika yang mendeteksi perubahan suhu dalam lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya adalah akuator. Akuator yang kami gunakan pada sistem ini yaitu buzzer. Sebagai akuator, buzzer adalah perangkat elektronik yang berfungsi menghasilkan suara atau bunyi tertentu sebagai respon terhadap sinyal input yang diberikan. Buzzer dapat beroperasi dalam berbagai cara tergantung pada desainnya. Namun secara umum, buzzer bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanis yang menghasilkan suara. Pada sistem keamanan pendeteksi gerakan, buzzer digunakan sebagai peringatan atau alarm untuk memberitahu pengguna tentang kondisi tertentu seperti pintu yang terbuka dan lain-lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai rancangan sistem yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rafali. Dan terima kasih untuk Cindy Mustikaweni atas materi yang telah diberikan.
Oke, sebelumnya di sini rancangan sistem kami yaitu yang pertama kita menggunakan Arduino Uno sebagai mikroprosesor atau otak dari segala sistemnya. Lalu untuk perangkat output menggunakan LCD dan buzzer. Selanjutnya untuk perangkat sensor, kita menggunakan sensor PIR, sensor suara, dan sensor suhu. Dan untuk power supply sendiri itu digunakan ketika kita membuat hardware-nya langsung. Dan di sini power supply tidak digunakan karena kita masih menggunakan software. Selanjutnya yaitu modul sebagai pelengkap daripada software-software yang akan digunakan. Next. Oke, fungsi-fungsi komponen yang ada di sini yang pertama itu Arduino yang seperti saya bilang tadi sebagai otak dari sistem, lalu sensor PIR digunakan untuk mendeteksi gerakan berdasarkan perubahan di sekitarnya. Ketika ada gerakan yang terdeteksi, sensor ini akan menghasilkan sinyal yang kemudian diinterpretasikan oleh Arduino Uno sebagai indikasi adanya gerakan. Selanjutnya, sensor suara digunakan untuk mendeteksi suara. Dalam sistem ini, sensor suara digunakan untuk mendeteksi suara-suara yang mencurigakan, seperti suara pintu yang dibuka, atau suara orang yang mendekat, atau suara yang tidak biasa di dalam ruangan. Selanjutnya, sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu lingkungan, apakah terdapat perubahan suhu yang ekstrim, misalnya suhu yang sangat tinggi yang menandakan adanya perubahan kondisi. Lalu LCD digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna, contohnya menampilkan pesan yang telah diprogram seperti gerakan terdeteksi atau ada pergerakan di dalam LCD. Selanjutnya, buzzer digunakan untuk memberi peringatan suara kepada pengguna. Buzzer bisa diaktifkan ketika ada perubahan yang terjadi pada sensor, seperti sensor PIR, suhu, maupun suara. Selanjutnya, modul itu merujuk pada perangkat tambahan yang digunakan bersama dengan proyek elektronik, seperti perangkat lunak yang bisa memperluas kemampuan Arduino. Selanjutnya, saya kembalikan ke Caca. Baik, terima kasih Ahmad Rafali atas penjelasannya. Selanjutnya untuk cara kerja sistem akan dijelaskan oleh Dan Muhammad Wisdan. Jadi cara kerja sistem kami ini, yang pertama dari si sensor PIR ini, dia sebagai input akan mendeteksi gerakan. Kemudian sensor suara juga menjadi input, yaitu si sensor suara atau yang kami gunakan ini ultrasonic itu akan mendeteksi suara yang dia pancarkan, kemudian akan menyimpan jarak yang jarak dari maksimal si sensornya ini. Kemudian gunanya kita mengetahui jarak ini ketika ada perubahan yang signifikan atau secara tiba-tiba dari si jarak ini, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada pergerakan. Kemudian sensor suhu kita gunakan sebagai input, juga gunanya itu untuk mendeteksi perubahan suhu yang signifikan dan secara tiba-tiba. Nah, kemudian mikrocontroller juga akan melakukan pemrosesan datanya. Nah, berdasarkan aturan atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, sensor-sensor tadi itu mendeteksi aktivitas dalam waktu terus-menerus atau kontinu. Nah, maka si mikrocontroller ini akan mengambil tindakan. Kemudian tindakan tersebut termasuk menyalakan aktuator buzzer untuk memberi peringatan kepada si pengguna tentang adanya anomali atau aktivitas yang mencurigakan. Sehingga si pengguna tahu bahwa adanya aktivitas atau apapun itu yang di area tempat si sensor ini dipasang. Kemudian menampilkan informasi di LCD berupa misalnya ada pergerakan. Nah, proses-proses tadi itu terjadi secara otomatis dan kontinu yang memastikan bahwa lingkungan tetap diamati dan tetap aman. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sistem keamanan ini memberikan sebuah peace of mind kepada penggunanya. Suara buzzer yang bising itu dapat
membangunkan pengguna di malam hari ketika misalnya ada aktivitas yang mencurigakan yang ditangkap oleh si sistem dan sensor-sensornya, sehingga si pengguna bisa waspada ketika kejadian itu terjadi. Nah, selain itu di siang hari itu dapat mendeteksi atau merespon aktivitas yang mencurigakan, dan respon cepat dari si sistem ini dapat memberikan peringatan serta memberikan informasi yang relevan bahwa apa yang terjadi saat itu, dan menjadikannya bukan hanya sebuah alat keamanan, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Jadi dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Pada Wisda. Selanjutnya, ini akan mempresentasikan proyek kami yang telah kami buat di Wokpi. Saya berikan ke Ali. Oke, terima kasih Caca. Sebentar, share screen ya. Oke, di sini sudah ada simulasi dari Wokwi itu sendiri. Jadi pertama kita hidupin pertama kali mesin dihidupkan itu ada buzzer yang menyala. Selanjutnya kita coba simulate motion atau simulasikan gerakan. Nanti akan merubah tampilan LCD jadi tidak ada pergerakan ke ada gerakan. Di situ juga buzzer akan menyala sekaligus LCD menampilkan ada gerakan. Selanjutnya ketika terdapat perubahan suhu sama juga, buzzer juga akan menyala sebagai alarm peringatan. Oke, selanjutnya terkait suara ultrasonic distance. Jadi pada dasarnya ketika terdapat sentuhan atau gerakan serta perubahan suhu yang ekstrim dan juga perubahan jarak itu akan memicu buzzer atau aktuator akan bergerak. Seperti itu. Lalu secara singkat saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama include WRH dan include liquid crystal itu digunakan untuk sebagai package dari LCD. Lalu selanjutnya define buzzer pin berarti menggunakan pin nomor 6, pin nomor 3, pin nomor 2, lalu pin nomor 3. Selanjutnya maksimum minimum range ini digunakan untuk sensor suara. Lalu peer pin 4 itu digunakan sebagai pin peer yang tertaut pada pin 4 lalu peer 0. Selanjutnya serial begin itu seperti biasa karena kita menggunakan Arduino Uno maka codingnya sekian. Selanjutnya ini ketika peer status membaca maka akan menghapus LCD lalu juga memprint ada pergerakan lalu digital write dan juga delay. Selain itu maka tidak ada pergerakan. Oke, sekian presentasi software yang kami lakukan dan kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Rafali atas penjelasan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.